Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Pramita Krisnawati dari kelas 10 Farmasi A nomor absen 21. Audio Jungle. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi seni tari. Fungsi tari meliputi 3 hal. Yang pertama sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga sebagai sarana pertunjukan. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan jenis tari yang biasanya digunakan dalam sarana keagamaan. Tari keagamaan tujuannya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, biasanya bersifat sakral dan tidak terlalu memperhatikan faktor keindahan. Fungsi tari sebagai sarana hiburan merupakan tari yang gerakannya tercipta secara spontan saat hiburan tanpa memikirkan konsep koreografi dari sebuah tarian. Fungsi tari sebagai sarana pertunjukan merupakan tari yang diciptakan melalui proses eksplorasi, improvisasi, dan komposisi dengan koreografi yang benar dan dipersiapkan untuk pertunjukan. Sebagai sarana upacara, 1. Tari pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tarian pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang, meski tetap mengandung anasik sakral religius. Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara, tidak seperti halnya tarian-tarian pertunjukan yang memerlukan pelatihan intensif. Pendet dapat ditarikan oleh semua orang, termasuk pria dan wanita, dewasa maupun gadis. Tarian ini diajarkan sekadar dengan mengikuti gerakan dan jarang dilakukan di banjar-banjar. Para gadis muda mengikuti gerakan dan para wanita yang lebih senior dan mengerti tanggung jawab mereka dalam memberikan contoh yang baik. Tari putri ini memiliki pola gerak yang lebih dinamis daripada tari rejang yang dibawakan secara berkelompok atau berpasangan. Biasanya ditampilkan setelah tari rejang di halaman pura dan biasanya menghadap ke arah suci atau pelinggih dengan mengenakan pakaian upacara dan masing-masing penari membawa sangku, kendi, cawan, dan perlengkapan sesajen lainnya. Tari gantar. Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Tamu-tamu bahkan diajak ikut menari bersama para penari. Tari gantar ini dahulunya hanya ditarikan pada saat upacara adat saja. Menurut versi cerita yang lain bahwa tari gantar merupakan tarian yang dilaksanakan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti tari sebuah tokat panjang tersebut adalah kayu yang digunakan untuk melubangi tanah pertanian, dan bambu pendek adalah tabung benih padi yang siap ditaburkan pada lubang tersebut. Gerakan kaki dalam tarian ini menggambarkan cara penutupan lubang tanah tersebut. Muda-mudi dengan sukacita menampilkan tari tersebut dengan harapan panen kelak akan berlimpah tua hasilnya. Tari ini bisa dilakukan secara bergantian oleh anggota masyarakat suku Dayak Tunjung dan Benuak. Versi lain juga beredar dalam masyarakat bahwa dahulunya tari gantar adalah merupakan tari sakral yang hanya boleh ditarikan saat para pahlawan pulang dari medan peperangan. Tari ini sebagai penyambut kedatangan mereka dan ditarikan oleh gadis-gadis remaja. Properti tongkat panjang adalah sebuah sumpit dan diberi hiasan kepala atau tengkorak musuh yang digantungkan yang telah dibunuh oleh para pahlawan. Sedangkan bambu kecil merupakan peraga untuk mengimbangi gerak tari. Sebagai sarana hiburan, 1. Tari merak. Tari merak merupakan salah satu ragam tari kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Titi Sumantri. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya, memiliki motif seperti burung merak.
Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak, hijau biru dan atau hitam. Ditambah lagi sepasang sayapnya yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan. Gambaran merak akan jelas dengan memakai mahkota yang sedang dipasangkan di kepala penarinya. Tarian ini biasanya ditarikan bebarengan, biasanya 3 penari atau bisa juga lebih, yang masing-masing penarinya memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macanujul. Dalam adegan gerakannya tertentu terkadang waditra bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. 2. Tari orek-orek. Tari orek-orek adalah kesenian tradisional berupa tarian pergaulan yang merupakan perpaduan antara gerak tari dan nyanyian yang diiringi tetabuhan yang cara memukulnya salah satunya dengan dikorek. Pemain putra dan putri antara 4-10 orang penari sekaligus pemain atau pendukung cerita dengan penyesuaian panggung yang tersedia, dan ini belum termasuk pengiring atau pengrawit. Semua pementasan dilakukan pada acara resmi, sedekah laut, sedekah desa, dan lain-lain, di mana merupakan ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan dalam bertani atau bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain. Kemudian berkembang dipentaskan pada acara-acara orang punya kerja, hiburan pada acara-acara resmi, pemerintah daerah juga dalam penyambut tamu-tamu negara yang datang ke Rembang. Sebagai sarana pertunjukan, 1. Tari ronggeng. Ronggeng adalah jenis kesenian tari Jawa di mana pasangan saling bertukar ayat-ayat puitis saat mereka menari diiringi musik dari rebab atau biola dan gong. Ronggeng mungkin berasal dari Jawa, tetapi juga dapat ditemukan di Sumatera dan semenanjung Malaya. Ronggeng mungkin telah ada di Jawa sejak zaman kuno. Relief di bagian Karmawibanga pada abad ke-8 Borobudur menampilkan adegan perjalanan rombongan hiburan dengan musisi dan penari wanita. Di Jawa, penampilan ronggeng tradisional menampilkan rombongan tari perjalanan yang berjalan dari desa ke desa. Pasukan tari terdiri dari 1 atau beberapa penari wanita profesional, disertai oleh sekelompok musisi memainkan alat musik, rebab dan gong. Istilah ronggeng juga diterapkan untuk penari wanita. Selama penampilan ronggeng, para penari profesional perempuan diharapkan untuk mengundang beberapa penonton laki-laki atau klien untuk menari dengan mereka sebagai pasangan dengan memberi uang tips untuk para penari wanita, diberikan selama atau setelah tarian. Pasangan tarian intim dan penari perempuan mungkin melakukan beberapa gerakan yang mungkin dianggap terlalu eksotis dalam standar kesopanan etiket keraton Jawa. Pada masa lalu, nuansa erotis dan seksual dari tarian ronggeng memberikan reputasi buruk sebagai prostitusi yang tersembunyi dari seni tari. 2. Tari Tayupan. Tari Tayub atau Tayupan adalah kesenian tari daerah tradisional Jawa Tengah yang memiliki unsur keindahan dan keserasian gerak. Jika diperhatikan, tari Tayub ini mirip dengan tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat dan juga tari Gambyong dari Jawa Tengah. Tari Tayub adalah tarian pergaulan yang bermakna untuk memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum